tumben gak bawa bekal? Iya, soalnya tadi tuh mati lampu, jadi aku gak sempet masak nasi deh. Oh gitu ya. Iya, ternyata listrik itu sepenting itu ya buat kehidupan kita. Kamu tahu gak sih apa aja manfaat listrik itu? Apa tuh? Jadi, Peran energi listrik bagi kehidupan sehari-hari. Salah satu peran penting energi listrik bagi kehidupan sehari-hari adalah untuk menghidupkan alat-alat elektronik yang sering digunakan setiap harinya, seperti setrika, rice cooker, blender, mesin cuci, kulkas, AC, dan juga televisi. Ini lagi ngapain? Ini loh, lagi baca berita tentang PLTN Jepang. Kenapa bisa ditutup tuh? Katanya sih masyarakatnya pada demo. Ngomong-ngomong PLTN itu apa sih? PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Aduh, nuklir? Itu bom bukan sih? Bukan. PLTN itu apa sih? Jadi, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir adalah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Lalu, bagaimana sih cara kerja PLTN ini? Cara kerja dari PLTN yang pertama, reaksi fisi nuklir. Nah, di dalam reaktor nuklir, inti atom uranium-235 dibombardir dengan neutron, menyebabkan inti tersebut terbelah menjadi dua inti yang lebih kecil, melepaskan energi panas dan neutron tambahan. Nah, neutron-neutron ini dapat memicu reaksi fisi berikutnya, menciptakan reaksi yang berantai dan terkendali. Yang kedua, pengendalian reaksi. Batang kendali yang terbuat dari bahan penyerap neutron seperti boron atau kadmium digunakan untuk mengatur laju reaksi fisi dengan memasukkan atau menarik batang kendali ke dalam teras reaktor. Jumlah neutron yang tersedia untuk melanjutkan reaksi dapat dikontrol sehingga menjaga kestabilan dan keamanan reaktor. Yang ketiga, transfer panas. Panas yang dihasilkan dari reaksi fisi digunakan untuk memanaskan air dalam sistem pendingin. Tergantung pada desain reaktor, seperti reaktor air tekan atau PWR dan reaktor air didih atau BWR. Nah, panas ini langsung menghasilkan uap atau melalui penukar panas untuk menghasilkan uap di sistem sekunder. Yang keempat, ada produksi listrik. Nah, uap bertekanan tinggi yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Putaran turbin ini menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik melalui induksi elektromagnetik. Yang kelima, pendinginan dan sirkulasi. Setelah melewati turbin, uap didinginkan kembali menjadi air dalam kondensor dan dipompa kembali ke sistem untuk digunakan ulang, menciptakan siklus tertutup yang efisien. lalu bagaimana sih energi listrik bisa sampai ke rumah kita? Pertama, dimulai dari pembangkit listrik, lalu ke transformator, sutet, ke gardu induk, lalu ke gardu distribusi, dan terakhir sampailah ke rumah-rumah kita. Oh gitu ya, tapi kenapa sih? Kenapa PLTN jarang dipakai di berbagai negara ya? Contohnya di kita gitu, kenapa gak dipakai? Karena PLTN memiliki dampak negatif yang cukup berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan, di antaranya radioaktif, limbah radioaktif, dan juga ledakan ketika terjadi kecelakaan nuklir. Tetapi di samping itu, PLTN juga memiliki dampak positif, di antaranya peningkatan kualitas udara, tidak menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan hujan asam, produksi energi yang efisien, dan yang terakhir mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lalu, termasuk energi mana sih PLTN ini? Nah, jadi PLTN ini termasuk ke dalam energi tak terbarukan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa energi terbarukan adalah energi yang bahan utamanya atau komponen utamanya itu dapat diperbarui secara alami dan dalam jangka waktu yang relatif singkat, seperti matahari, air, dan angin. Nah, karena bahan utama dari PLTN ini adalah uranium, yang dimana si uranium ini tidak dapat diperbarui dan juga jumlahnya yang terbatas, jadi itulah alasan mengapa PLTN termasuk ke dalam energi tak terbarukan. Wah, mendengar dampak positifnya apa juga nih PLTN? Kapan sih di Indonesia ada beroperasi gitu? Rencananya sih di tahun 2020. Waduh, udah lama juga. Tapi di negara lain udah ada yang beroperasi belum sih selain di Jepang? Udah ada dong, contohnya tuh di Pembangkit listrik tenaga nuklir kedua Tiongkok dengan Hualongwan, reaktor air tekan generasi ketiga yang dikembangkan sendiri.
Setiap unit yang menggunakan teknologi Hualongwan mampu menghasilkan hampir 10 miliar kilowatt-hour listrik setiap tahunnya. Dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.161 megawatt, memenuhi permintaan 1 juta orang di negara yang cukup maju. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi batubara standar sebesar 3,12 juta ton dan emisi karbon dioksida sebesar 8,16 juta ton per tahun, setara dengan menanam lebih dari 70 juta pohon.